Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Rifki Ridho dengan nomor induk mahasiswa 24293020. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pengembangan sistem informasi, yang mana saya di sini mencantumkan 5 metode pendekatan umum dalam software engineering. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah APSI dari Bapak Fadlullah. Langsung saja, saya akan menjelaskan 5 pendekatan umum atau 5 metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada model waterfall. Nah, model waterfall adalah siklus hidup linear, fase demi fase. Yang pertama yaitu kebutuhan, kita cari tahu terlebih dahulu kebutuhannya apa, kemudian kita bangun desainnya, bangun prototipenya, kemudian diimplementasikan, diujikan, diterapkan, dan dipelihara atau maintenance. Nah, model waterfall ini cocok untuk proyek yang stabil dan dipahami dengan baik. Menurut Royce 1970 dalam jurnalnya yang berjudul Managing the Development of Large Software System, yaitu model waterfall adalah pendekatan linear yang cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil di awal pengembangan. Jadi, model waterfall ini unggul dalam tahapannya yang jelas. Nah, jadwalnya juga dapat diprediksi, mudah dikelola, dan didokumentasikan. Kekurangannya yaitu kurang fleksibel terhadap perubahan, pengujian yang terlambat, dan mengungkap masalah tidak cocok untuk kebutuhan yang berkembang. Kemudian metode yang kedua saya cantumkan Agile atau Scrum atau XP. Dan di mana Agile ini yaitu pendekatan iteratif dan inkremental yang menekankan sprint singkat, umpan balik berkelanjutan, dan pengiriman bertahap yang sering dari inkremen yang berfungsi. Kemudian dari Beck et al. 2001 dalam Agile Manifesto menekankan bahwa Agile adalah pendekatan yang mengutamakan individu dan interaksi, respon terhadap perubahan, dan pengiriman software yang berfungsi dibanding dokumentasi yang komprehensif. Nah, kelebihan Agile sendiri yaitu fleksibel terhadap perubahan, umpan balik pengguna lebih cepat, keterlibatan pemangku kepentingan lebih baik. Kemudian kekurangannya memerlukan tim yang disiplin, resiko scope creep, timeline atau biaya kurang dapat diprediksi tanpa praktik yang kuat. Jadi berbeda dengan metode waterfall, Agile ini sangat cocok untuk project yang naik level ataupun berubah, berkembang seperti itu. Jadi jika teman-teman butuh akan melakukan project, membuat project yang ada perkembangan ataupun naik level, teman-teman cocok untuk menerapkan metode Agile ini. Kemudian yang ketiga adalah model spiral. Model spiral yaitu proses berbasis risiko yang menggabungkan pengembangan iteratif dengan penilaian risiko sistematis. Setiap putaran menyempurnakan kebutuhan dan desain. Kemudian dari Bohum 1986 dalam A Spiral Model of Software Development and Enhancement menjelaskan bahwa model spiral menggabungkan elemen iteratif dengan analisis risiko sistematis, menjadikannya ideal untuk proyek besar dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Nah, kelebihan spiral model spiral yaitu berfokus pada pengurangan risiko, iterasi yang fleksibel dan cocok untuk sistem besar dan kompleks. Kemudian kekurangannya dapat mahal dan kompleks untuk dikelola, memerlukan analisis risiko yang terampil. Jadi kita bisa ambil model spiral ini, teman-teman bisa lihat ada gambar itu model spiral, yang mana itu model spiral itu eh, bulat tak terhingga seperti itu ya. Jadi di sini benar-benar model spiral ini berfokus kepada risiko, mengurangi resiko, benar-benar menganalisis resiko dari proyek yang kita buat. Jadi jika teman-teman nantinya akan membuat proyek yang sangat besar dengan model biaya yang sangat tinggi, teman-teman bisa gunakan model spiral ini, karena model spiral ini benar-benar menganalisis resiko-resiko pada proyek besar.
Kemudian yang keempat ada model prototyping. Nah, model prototyping ini yaitu membangun prototipe cepat atau throwaway atau evolutionary untuk mengeksplorasi kebutuhan dan menyempurnakan antarmuka pengguna fungsionalitas sebelum pengembangan penuh. Somerville 2015 dalam software engineering-nya menyatakan bahwa prototyping memungkinkan eksplorasi kebutuhan pengguna secara interaktif, pengguna risiko kesalahpahaman antara pengembang dan stakeholder. Keunggulannya yaitu memperjelas kebutuhan sejak awal, meningkatkan kemudahan penggunaan, mengurangi kesalahpahaman antara pengguna dan pengembang. Kekurangannya yaitu prototipe dapat disalahartikan sebagai sistem akhir, scope creep, dan memerlukan usaha pengembangan tambahan jika tidak dikelola. Jadi yang saya ambil dari model prototyping ini yaitu kita benar-benar memperjelas sebuah project pada awalnya, yaitu pada kita membuat prototipenya atau modelnya. Nah, di sini berfokus kepada pengguna dan pengembangnya. Jadi benar-benar sangat diperlukan interaksi antara pengguna dan stakeholder-nya. Itu untuk model nomor 4. Kemudian pada model terakhir yaitu V-model atau verifikasi dan validasi. V-model ini yaitu ekstensi dari waterfall yang memasangkan setiap phase pengembangan dengan phase pengujian yang sesuai. Jadi kebutuhan dan pengujian penerimaan itu ada hubungan timbal balik. Menurut Pressman 2010 dalam Software Engineering A Model Practitioner Approach menjelaskan bahwa V-model memperkuat pentingnya perencanaan pengujian sejak awal dengan setiap fase pengembangan dipasangkan dengan fase validasi yang sesuai. Kelebihan V-model yaitu penekanan yang kuat pada perencanaan pengujian sejak awal, sangat cocok untuk sistem yang kritis terhadap keselamatan. Kemudian kekurangannya tetap kaku, perubahan mahal, tidak ideal untuk kebutuhan yang masih fluktuatif. Jadi V-model itu ekstensi dari waterfall. Di sini menekankan pada perencanaan yang pengujiannya itu sejak awal, benar-benar kita ditekankan kuat sejak awal itu sangat jadi akhirnya itu sistem ini cocok untuk orang-orang yang mencoba-coba. Jadi benar-benar bisa mengurangi risiko ataupun kritis terhadap keselamatan. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan contoh perbandingan cepat dan cara memilih metode. Nah, di sini saya tampilkan 4 situasi. Yang pertama, saat jadwal dan ruang lingkup tetap. Nah, saat jadwal dan ruang lingkup tetap, teman-teman pilih waterfall atau V-model. Yang mana kenapa dipilih? Karena dokumentasinya yang jelas dan pendekatannya berbasis rencana. Kemudian pada situasi saat kebutuhan berkembang. Kebutuhannya itu naik level seperti yang saya tadi sudah jelaskan, yaitu teman-teman bisa pilih agile. Yang mana agile ini pengiriman iteratif dan umpan balik yang sering. Itu sangat cocok untuk teman-teman yang akan memulai project dari project kecil dan akan menjadi project yang besar. Seperti itu. Kemudian situasi saat risiko atau ketidakpastian tinggi. Pilih spiral karena spiral memberikan penilaian risiko dan iterasi sudah terintegrasi. Ini tadi untuk proyek-proyek besar yang memiliki banyak sekali risiko. Jadi teman-teman bisa pilih spiral karena ini benar-benar mengurangi risiko yang tinggi seperti itu. Nah, situasi yang selanjutnya yaitu saat kejelasan UX dibutuhkan. Nah, maksudnya adalah ketika teman-teman punya project yang mana project teman-teman ini berfokus kepada tampilan UX, biasanya itu berfokus kepada marketing yang memiliki tampilan harus bagus agar apa? Agar konsumen ataupun pelanggan dari market tersebut tertarik kepada project yang teman-teman buat. Jadi
teman-teman bisa gunakan prototyping, yang mana validasi antar muka dengan pengguna sejak awal. Nah, itulah keempat situasi. Nah, pada proposal PKL ataupun penelitian yang sedang saya lakukan di kampus tercinta saya memiliki judul yaitu Sistem Antrean Pasien di Klinik. Nah, gimana sih ketika saya memiliki judul ini itu untuk proyek ini tuh cocoknya memakai apa? Nah, di sini saya jelaskan untuk proyek ini metode yang paling cocok adalah V-model. Nah, berarti pada sistem antrian pasien itu yang cocok adalah V-model. Kenapa? Alasannya kebutuhan klinik biasanya cukup jelas sejak awal, seperti pendaftaran pasien, nomor antrean, jadwal dokter, dan pencatatan status layanan. V-model juga kuat untuk memastikan verifikasi dan validasi di setiap tahap, sehingga cocok untuk sistem yang butuh akurasi tinggi dan keamanan data pasien. Selain itu, V-model membantu menguji integrasi dengan sistem yang sudah ada, seperti rekam medis atau sistem pembayaran sejak awal proses pengembangan. Dokumentasi yang rapi juga penting di lingkungan klinik karena memudahkan koordinasi antar petugas dan mengurangi risiko kesalahan operasional. Nah, itu kenapa V-model cocok terhadap sistem antrean pasien di klinik, yang mana itu adalah penelitian saya sendiri. Sebenarnya selain V-model juga waterfall itu juga cocok karena 11-12 cuman agak beda di kelebihannya sedikit saja. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.